Halo, kalau ngomongin Piala Dunia, siapa pemain sepak bola yang paling kalian ingat? Kalau saya, Roberto Baggio. Ya mungkin bagi pecinta sepak bola kelahiran 80 hingga 85, Piala Dunia 94 adalah Piala Dunia pertama yang mereka saksikan, termasuk saya. Dan kala itu, Italia yang memang cemerlang sepanjang Piala Dunia 94 memiliki bintang yang sangat terang. Permainannya yang cantik menjadi bintang terang bagi Italia kala itu. Dribblenya yang menawan, insting golnya yang tinggi, juga karismanya yang luar biasa menjadikan Roberto Baggio banyak diidolai para pecinta sepak bola. Namun siapa sangka, pemain yang berjuluk Il Divenco Dio ini sempat putus asa dengan cedera lutut yang selalu menghantuinya. Nah, kali ini kita akan membahas Roberto Baggio dari awal karirnya hingga dia menjadi pemain yang dipuja banyak orang. Bermain gemilang di Serie B bersama Vicenza, Roberto Baggio yang kala itu masih 18 tahun menarik minat salah satu klub terbesar Italia, Fiorentina, yang merupakan salah satu Magnificent Seven di Italia. Dengan mahar 1,5 juta pound, akhirnya Roberto Baggio dipinang Fiorentina dan dibawa ke Firenze. Namun beberapa hari jelang kedatangannya ke Artemio Franchi, Roberto Baggio justru mengalami cedera ACL yang bahkan menurut dokter ia divonis tidak dapat bermain bola lagi. Namun Roberto Baggio cukup beruntung. Alih-alih membatalkan transfer tersebut, Fiorentina justru tetap melaksanakan kesepakatan itu dan membawa Roberto Baggio ke Firenze. Dengan keyakinan, pemain ini akan kembali pulih dan bermain sesuai dengan kemampuannya yang luar biasa. Untuk memulihkan cederanya itu, Roberto Baggio sempat menjalani operasi di Prancis. Ia sempat mengatakan, operasi di Prancis sangatlah buruk. Mereka harus melubangi tibia saya untuk menahan tendon saya yang terkoyak. Saya tidak dapat mengkonsumsi penghilang rasa sakit karena saya alergi. Mereka kemudian memasang 200 jahitan internal di kaki saya. Saya bahkan sangat menderita. Bahkan saya sempat mengatakan kepada ibu saya, jika kamu mencintai saya, bunuhlah saya sekarang. Cedera yang berkepanjangan membuat Baggio sangat frustasi. Bahkan, cedera inilah yang membawa dia beralih keyakinan. Karena cedera ini pula, dalam 2 tahun karirnya di Fiorentina, dia hanya bermain sebanyak 5 kali di Serie A. Namun kesabaran Fiorentina dibayar tuntas oleh Roberto Baggio. Tahun-tahun berikutnya, ia bermain sebanyak 136 kali untuk Fiorentina dan mencetak 55 gol. Ia pun kemudian membawa Fiorentina ke final Piala UEFA pada tahun 1990 dan dianugerahi Brava Award atau pemain muda terbaik di kompetisi Eropa. Penampilan gemilangnya bersama si ungu membuat salah satu raksasa Italia, Juventus, tertarik untuk memboyongnya. Roberto Baggio kemudian dipinang Juventus dengan mahar 8 juta pound sterling dan memecahkan rekor transfer pemain kala itu. Namun transfer ini sempat memicu kemarahan publik Firenze. Mereka menganggap Juventus adalah rival bagi klub mereka. Para ultras pun sempat melakukan kekacauan dan membuat kota Firenze mencekam selama 3 hari. Namun Baggio tetaplah Baggio. Pribadinya yang hangat membuat ultras tidak bisa membencinya. Bersama si nyonya tua, Roberto Baggio mencapai puncak permainan terbaik dalam karirnya. Puncaknya, pada tahun 1993, Roberto Baggio terpilih menjadi pemain terbaik dunia dengan mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Penampilannya yang memukau menjadikan Roberto Baggio pilar utama bagi Juventus, bahkan skuad Glia Azzurri di Piala Dunia 1994. Seakan menjadi roh permainan Italia, Baggio kerap kali menjadi penentu kemenangan bagi skuad Italia di Piala Dunia 1994. Di babak 16 besar, Italia hampir gugur di tangan elang Super Nigeria. Sempat tertinggal 1 gol hingga penghujung pertandingan,
2 gol Roberto Baggio menyelamatkan Italia dan membawa mereka lolos ke babak 8 besar. Pun ketika partai perempat final melawan Spanyol, Italia ditekan sepanjang pertandingan dan tidak diberikan keleluasaan untuk bermain. Namun berkat aksi pemain bernomor punggung 10 ini, Italia kembali terselamatkan. Dengan aksi briliannya, Baggio melewati penjaga gawang Andoni Zubizarreta dan mencetak gol dari sudut sempit hingga membawa Italia lolos ke babak semifinal. Bermain di semifinal melawan Bulgaria, Baggio kembali bermain gemilang. Ia mencetak 2 gol untuk kemenangan Italia. Namun disinilah bencana dimulai. Baggio yang sepanjang kejuaraan menjadi tulang punggung Italia, akhirnya harus mengalami cedera hamstring dan ditarik keluar pada menit ke-71. Dia yang membawa Italia ke final Piala Dunia 1994. Dia pula yang menggagalkan Italia untuk meraih trofi keempat mereka di Piala Dunia. Bermain dengan penghilang rasa sakit di sepanjang pertandingan membuat Baggio yang kala itu mengalami cedera hamstring tidak bermain dengan maksimal. Puncaknya pada adu penalti. Baggio yang kala itu ditunjuk menjadi penendang kelima Italia gagal menjebol gawang Brazil yang dijaga oleh penjaga gawang Tafarel. Jika ada momen terburuk yang ingin aku lupakan, tentu saja final Piala Dunia 1994, ujarnya. Sejak saat itu, semua tak lagi sama. Baggio tak lagi menjadi pilihan utama Gli Azzurri di lini depan. Kemunculan bintang baru seperti Francesco Totti dan Alessandro Del Piero menggerus eksistensi Roberto Baggio. Pun demikian dengan keberadaannya di klub. Hubungannya yang kurang harmonis dengan Marcelo Lippi di Juventus menjadikannya selalu berada di bangku cadangan. Ia hanya diturunkan 17 kali oleh Lippi pada musim kompetisi 1994-1995 yang membawanya hengkang ke AC Milan. Di kota mode itu pun Baggio kembali tak mampu menampilkan permainan terbaiknya. Sejak saat itu, ia akhirnya berpindah ke berbagai klub semenjana di Italia, seperti Bologna dan Brescia. Meskipun demikian, Baggio tetaplah Baggio. Melalui polling internet pada tahun 2001, pemain berjuluk Il Divino Codino atau si kuncir ilahi ini terpilih menjadi pemain yang paling dicintai oleh publik Italia. Meski ia sempat bermain di sejumlah klub rival seperti Fiorentina dan Juventus, serta AC Milan dan Inter Milan, publik Italia bahkan dunia tetap mencintai maestro sepak bola ini. Il Divino Codino, Roberto Baggio.